Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih, Hobi Bapak Iya. Official. Om Asep, sekarang kita lagi ada di kebun yang di rumah nih Om Asep. Betul, kita kebun di rumah hari ini. Nah, Iya. sesuai janji kita di liputan yang sebelumnya nih teman-teman, di thumbnail yang ini. Kita mau ngapain ya Om Asep? Ya, hari ini nanti kita akan melakukan perawatan buah anggur di saat beri. Perlakuan apa saja nanti yang dilakukan oleh Om Asep, tentunya secara organik Om ya. Betul, secara organik. Nah, saksikan terus videonya sampai selesai biar teman-teman berhasil sampai panen nanti. Dan jangan komentar dulu sebelum teman-teman menonton videonya sampai selesai. Karena kemarin-kemarin ada beberapa teman-teman yang komentar dan sebenarnya jawabannya ada di isi video teman-teman. Gitu. Oke, langsung aja Om Asep, Oke. kita gaskan. Siap. Saya mau berpantun dulu nih. Boleh? Iya. Beli bola naik Grab. Cakep. Jangan lupa tahu itu dulu. Ya Om, ini saya perkenalkan dulu nih. Ada beberapa varian baru yang mungkin baru saya tanam nih. Boleh? Ya. Ini ya. Ada Nah, beberapa ini varian yang apa? yang baru ditanam. Yang baru ditanam di planter bag ya. Ini planter bag ukuran 100 ini. Ya, sementara saya taruh di rumah dulu. Ini niatnya nanti saya mau taruh di kebun gitu. Ya, ini salah satunya nih. Ya. Ini ada varian N06 nih. NN06 ya. Iya. Ini buat indukan saya juga belum tahu nih kegenjahannya ini seperti apa nih. Makanya nanti saya mau buat indukan dulu. Nanti kalau udah indukannya udah ini baru saya buat bibitnya. Ya, ini saya juga bingung namanya N06. Kenapa nggak N007 gitu? Ya, nah ini varian Taldun. Wih, Ya. Ini trans ya. Ini satu tambul lampot, ini ada dua nih. Ya, ini trans, ini Jupiter nih, sambung nih. Gitu. Jadi satu tambul lampot ada dua varian. Kalau ini planter bag yang lama ini ukuran 50 semua. Kalau yang baru yang ini 100. Ya. Nah, sekarang kita kemana nih? Ya, kita nanti yang di kesananya tuh yang Jupiternya. Boleh. Ya. Oh, ini yang akan kita bahas nih ya, tentang berry set ya Om ya. Iya, ini jeruk kagak di center ini jeruk. Nah, ini jeruk apa ini? Ini jeruk kasturi. Nah, ini salah satu bukti juga nih pakai organik tuh, lihat buahnya tuh. Wah, ini kalau dilihat ini buah sama daun ini lebih banyak buah. Gitu, dia masih ini udah mateng, ini sedang. Ya kan sudah ada yang kecilnya lagi. Ini baru mau mateng. Nah, ini yang mateng. Itu. Nah, sebelum kita melakukan perawatan berry ya. Ya, kalau khusus untuk bagi pengangguran, jangan lupa nih ini dulu nih. Tuh, kerja itu formalitas, ngopi itu rutinitas. Nah, itu jadi sebelum kita mangkas, pruning, nyiram, ngopi dulu. Biar nggak oleng. Nah, jangan lupa itu. Iya, tapi ada yang lebih penting juga. Nah, Kunci dari keberhasilan. Ini, itu loh. Sholat, iya, berdoa. betul banget itu. Iya. Itu yang saya lakukan, makanya lihat hasilnya. Wah. Ya. Ini jenis Jupiter nih. Ya. Ini 1 bulan yang lalu baru selesai dia buah nih. Ya, ini kalau menurut saya sih buah lanjutan ini. Ya. Berarti ini udah panen ya? Sudah panen. Di pembuahan keberapa tuh panen terakhir berarti Om? Waduh, saya juga bingung dah kalau Udah bicara banyak lah ya. Jupiter. Soalnya kemarin yang saya hitung itu 6 pohon ada 1017 dompol. Jupiter ya, 6 pohon. Yaitu sampai saya beli yang jaring tuh, ukuran jaring. Iya. Itu satu gulung kan kalau nggak salah 100 meter tuh. Ya, itu sampai stoknya habis itu saya. Ya. Pakai semua tuh? Iya. Ya, sampai stoknya habis saya beli lagi tuh. Ya. Saya kalau nggak salah itu penjarangan buah sama jaringin buah itu sekitar 4 hari. Baru kelar. Setelah 4 hari, ya sakit saya 2 hari. Leher saya pada pakai koyo, pegel lah ya. Saking banyak itu buah itu nggak semua itu saya jaringin itu. Soalnya kalau di sini nih
banyak ini apa namanya? Kalau yang buat tes anggur apa itu? Esrebrik ya? Yang buat tes Manis, yang manis itu. yang buat itu apa nama alatnya? Refraktometer. Ya itu. Tapi kalau di saya nggak usah pakai itu. Ya kalau saya itu udah ada yang pengujiannya valid. Ya jadi malam diuji oleh musang dan tikus. Paginya itu diuji sama burung tuh. Burung yang tadi tuh suka makanin buah tuh. Bener, cucuk. Iya, jadi kalau sudah dicoba itu udah pasti dibuah layak untuk dimakan. Nah, ini berarti udah pembuahan kesekian berarti Om ya? Iya, ini buah lanjutan. Sebenarnya awalnya ini niat saya, maksud saya mau saya istirahatkan dulu. Karena terakhir kemarin itu dia 1 bulan yang lalu itu kan buahnya sampai 200 lebih tuh. Oh, yang terakhir ya? Hampir 200 lebih. Maksud saya istirahatkan gitu loh ya. Jadi saya pangkas, saya pengen bentuk tersier ulang lagi awal. Ternyata pas saya pangkas dia muncul buah seperti ini. Gitu loh. Makanya kemarin pas malam itu sebelum dia baru berbentuk beri saya ajak komunikasi gitu loh. Maksud saya itu istirahat gitu loh. Udah capek, lah ini kok bawa buah lagi gitu. Akhirnya dia jawabin tuh, nggak apa-apa bos katanya. Itu nanti buat konsumen icip-icip gitu. Ya. Mau ngomong tuh dari yang pembuahan terakhir, panen terakhir itu 1000 dompol lebih itu dikemanain Om Asep? Dikonsumsi sendiri atau buat konsumen yang datang ke sini tuh sama Asep kasih? Oh enggak, itu hampir 90% ke konsumen. Jadi yang beli bibit ya itu bisa bebas metik anggur ya. Gitu. Kadang-kadang saya kasih kebebasan, tapi saking bebasnya itu bawa plastik yang ukuran 3 kilo. Jadi oper. Itu bukan icip-icip namanya Mas. Iya, jadi beli bibit 1 ngambilnya ya saya sih nggak apa-apa lah, saya bersyukur gitu loh. Ya salah satunya inilah penggantinya gitu loh. Pohon anggurnya tidak henti-hentinya berbuah. Nah, gitu loh. Tidak akan habis ketika kita berbagi teman-teman. Betul. Akan diberi lagi gitu. Iya. Sebenarnya nih pohon Jupiter ini udah pernah beberapa kali diliput sama Hobi Papa Official ya Om Asep ya. Betul. Di awal-awal dulu kita liputan ya. Nah, boleh nih teman-teman lihat video di liputan-liputan sebelumnya. Mungkin dari setahun yang lalu kali Om Asep ya, ini udah pernah kita liput ya. Nah, di thumbnail-thumbnail yang ini teman-teman. Nah, yang ini juga. Nah, yang ini juga. Nah, itu dia teman-teman thumbnail-thumbnailnya. Teman-teman boleh lihat tentang pohon Jupiter ini teman-teman. Dari mulai penyemprotan ekoenzim Om ya, pernah ya. Ya, jadi untuk 2 liter air dicampur dengan 1 tutup botol ekoenzim. Terus tentang perawatan di musim hujan. Karena yang ini tidak pakai atap ya Om Asep ya. Betul, kagak pakai atap Nah, ini dia teman-teman. Makanya daun-daun pucuk-pucuknya juga hijau-hijau. Tentunya bagaimana Om Asep dengan perawatan beri set ini? Ya, jadi sebelum kita berbicara ke atas, kita bicara di bawah dulu nih ya. Nah, boleh. Iya, dasarnya dulu ya. Pondasinya dulu nih teman-teman. Apalagi ini Om Asep tidak pakai naungan nih untuk Jupiter yang ini nih. Iya. Kalau saya ini nyebutnya namanya damen. Damen. Ya mungkin kalau bahasa Indonesianya jerami ya. Oh benar. Ya jerami padi ya. Ya. Gitu. Ya. Ini kan kalau saya lihat sekarang cuacanya sudah mulai masuk musim hujan nih kayaknya. Betul. Ya karena kemarin kita 2 hari juga hujan, yang sebelumnya panasnya luar biasa. Ya. Ya. Nah tujuan saya pakai jerami ini ya, ini maksud saya biar struktur tanahnya tetap terjaga di saat musim hujan. Dan sepengetahuan saya, jerami ini kan mengandung kalium dan nitrogen yang tinggi. Gitu ya. Jadi bagus. Nah, ini kemarin waktu pas sebelum beri 1 minggu itu saya kasih kohe dia nih. Ya. Kohe kambing yang sudah difermentasi nih. Ya, kohe. Nah, karena apa ya namanya, kebutuhan tanaman di saat udah mulai berbuah udah pasti kan ada peningkatan ya gitu. Nah ini saya kasih nutrisi, penambahan nutrisi lagi ya berarti ya, saya topping dengan kohe ya gitu. Oke Om, berarti sebelum lanjut tadi setelah panen itu didiamin dulu pohonnya atau langsung ditopping sama kohe ini? Jadi setelah panen habis ya itu langsung saya topping. Selang berapa tuh? Selang berapa hari? Dia enggak, sekitar 4-1 minggu lah. Oh. Gitu. Jadi setelah habis, nah tujuan saya apa? Karena ini nanti saya mau bentuk ulang batang-batang pembuahan atau batang-batang tersier baru. Ya. Tujuan saya. Nah, tapi kan nggak sesuai dengan harapan saya. Akhirnya pas waktu saya lakukan pemangkasan, lah itu dari but-but dan tunas airnya pada membawa bunga. Gitu. Mungkin salah satu daripada topping nutrisi kohe ini. Gitu. Kalau menurut pribadi saya, gitu loh.
Ya akhirnya sudah saya lanjutin terus, saya biarkan. Ya akhirnya terjadi ya seperti ini. Gitu loh. Ya mungkin karena faktor umur anggur juga ya sudah tua juga, dalam arti ini perkiraan saya umur udah 3 atau 4 tahun lah. Gitu. Dan juga posisi di grounding. Ya. Ya, nutrisinya bisa mencari kemana-mana dia. Akar udah kemana-mana ya Om ya? Iya, beda dengan tambu lampot. Ya. Ya, nah gitu. Nah itu kita bicara ke media tanam nih. Siap. Nah terus habis itu lanjut ke batang nih kalau saya nih. Ya. Nah ini kan batang-batang kayak begini. Ini sebenarnya belum saya ini. Ya karena udah tua nih batang-batang begini. Nah ini batang-batang kayak begini ini harus kupas ini. Gitu loh. Ya, biar fresh gitu loh. Ya. Ya maksudnya biar dia kena juga sinar matahari. Dan juga jangan sampai ada hama-hama yang menyarang di batang-batang ini, kutu batang ya, kutu perisai Om ya. Iya, dan lain sebagainya tuh. Ya, nah nanti saya mau bersihin semua nih. Ya. Terus kalau sudah berbentuk beri seperti ini, ya, ini kan ada beberapa yang sudah juga saya iniin apa? Ini hampir semua udah saya rapikan sebenarnya Mas. Cuma saya sebatas kasih contoh saja. Penjarangan yang berarti udah dijarangin sama Mas. Oh belum ini? Oh belum? Belum. Oh. Ini belum penjarangan ini. Gitu. Masih saya melakukan ini. Misalkan contoh seperti ini ya. 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 Nah. Jadi kalau udah saat dia begini harus dihilangin nih. Apa namanya? Daun-daun tua. Oh daun-daun tua. Iya. Oh. Harus dihilangin. Ya, karena dia rata-rata rentan dengan penyakit. Kalau enggak karat daun biasanya embun tepung. Betul. Gitu loh. Ya maksud saya biar dihilangin itu jangan sampai dia menular ke yang daun-daun baru ini. Nah, itu yang pertama lah. Terus yang kedua, kalau saya ini posisi buah nih. Ya, posisi buah. Ini daun di bawah buah itu harus hilang. Mau daun, mau tunas air harus hilang. Ya. Tujuannya apa? Biar dia nutrisi dari batang utama ini langsung yang dapat pertama adalah buahnya ini atau berinya ini. Nah, baru sisa-sisanya nanti untuk daun, ya, dan lain sebagainya. Gitu. Ya, itu yang kedua. Nah, terus kalau yang ketiga, misalkan kayak seperti inilah atau seperti inilah, ya. Nah, ini kan ada yang sisa-sisa ini nih. Nah, ini dibersih-bersihkan ini. Oh. Nah, gitu. Udah aman namanya gitu ya. Ya kalau begini udah aman sayang tuh. Tadi kan ada ini jadi mulus begini tuh. Iya. Ya tuh. Sisa-sisa polinasi ya Om ya. Jadi ini luar biasa ini. Bener, dompolannya lihat teman-teman. Nah, nanti setelah ini yang keempat kita melakukan baru penjarangan buah. Oke. Gitu. Iya. Penjarangan buah nih. Kalau penjarangan buah saya jujur aja ini sekarang saya mau uji coba nih. Ya. Saya mau ekstrim. Ya. Berapa persen tuh kira-kira Mas Sep? Jadi katakanlah misalkan ini nih. Ini nih yang akan kita jarangin. Nah, kira-kira segimana tuh Mas Sep? Jadi ekstrimnya ini maksud saya mau saya sampai 60%. 60%. Gitu loh. Jadi satu dompol ini kan taruh katakan misalkan 20 nih. Iya. Ya. Saya mau sisakan 8. Oke. 8 atau 7. Ya maksudnya tujuannya apa? Biar buahnya itu besar. Gitu. Karena setahu saya teknik membesarkan buah itu sepengalaman sih cuma itu tok. Iya. Penjarangan buah. Gitu loh. Karena ini kan pada dasarnya kalau bicara Jupiter memang dia fitranya kekurangannya kecil. Ya. Tapi kalau secara rasa ya lumayan unggul gitu loh. Ya nantinya akan saya jarang-jarang ini sampai ini nih. Nah, pokoknya saya yang ke dalam ini yang ukuran dia tidak sesuai ini dibuang aja ini. Manual pakai tangan gitu Mas. Manual pakai tangan. Iya, kita dari dulu juga manual pakai tangan, kagak pakai alat lah. Tangan kita bersih. Kalau habis sholat asar, kita habis wudu. Kalau pakai alat-alat lah encok ini banyak kayak begini nih, kemungkinan ratusan ini. Enggak, maksudnya enggak pakai gunting penjarangan gitu. Gua memperlambat kalau menurut saya sih, tapi tanpa gunting penjarangan langsung pakai tangan, tetap tangannya harus steril, cuci tangan dulu teman-teman. Jadi Mas Sep udah sholat asar, udah bersih tangannya. Karena kan tangan juga rentan bakteri itu teman-teman, harus tetap menjaga lah. Penjarangan begini, nah ini kalau udah begini biarin dah, ini anggap aja baru separohnya deh ya. Dibiarkan dulu, nanti kan kalau udah agak beri-beri agak gede-gede sedikit, kan kelihatan tuh potensinya tuh. Mana beri yang bagus, mana yang enggak, nah itu kita kurangin lagi. Begitu. Di saat posisi beri seperti nanti ya katakan agak ukurannya 3 kali lipat dari ini, nah jangan sampai lupa, balik kita ke bawah. Ya. Gitu loh, ditingkatkan pupuknya. Kalau saya kan
full sampai saat ini organik. Ya. Ya berarti dosisnya harus ada penambahan. Oke. Yang biasanya kita menggunakan 1 cup POC, ya berarti itu harus udah 2 cup. Oh, berarti untuk 5 liter air. 5 liter air. Iya. Tetap banyaknya 5 liter air berarti Om ya? Ya, kebetulan dirigen saya emang dirigen ukuran 5 liter air. Gitu. Soalnya kalau dirigen saya ukuran 10 liter air, itu kemungkinan encok saya. Jadi kalau saya nyiram jujur aja sampai detik ini saya manual pakai dirigen. Dengan seluas kebun ini Om Asep sendirian berarti nyiram manual ya? Iya sendirian. Makanya tadi saya bilang waktu di video sebelumnya ya. Iya. Ya kebun orang subur, kebun saya ntar melehoy. Kalau terlalu banyak kebun yang saya pegang. Iya benar. Gitu. Nah nanti kalau udah begitu POC jangan lupa tambahin juga kompos, humus, begitu. Pokoknya yang berkaitan inilah semua pasti ada manfaatnya lah. Kita action aja udah. Begitu loh. Ini kan salah satu kompos juga saya buat juga nih. Mana? Ya, ini kompos. Ini kompos ini. Oh, ini yang tadinya kolam nih, teman-teman. Iya. Kolam saya jadikan kompos. Nah, ini kompos yang sebelah sini nih kan udah saya pakai nih. Luar biasa. Ya. Yang ini sudah saya pakai nih, ini baru nih. Nah, ini kalau kompos kan bawahnya itu saya kasih bermacam-macam daun-daunan. Ada yang namanya cinggondok, ada yang apa itu daun-daun yang bekas anggur dan lain sebagainya. Ya. Macam-macam nih kalau kita gali nih. Komposisinya apa aja nih berarti Om Asep? Kompos tok doang berarti atau tanpa sekam? Daun pisang. Enggak, kalau saya daun dulu berdasarnya nih macam-macam daun baru saya uruk dengan ini. Oh. Nah, urukannya maksudnya apa aja selain ini, kohe? Enggak, cuma sekam bakar sama sekam mentah aja saya. Oh gitu. Saya uruk sampai dia lapuk nanti nih. Ya, ini kan daun ini. Ntar lama-lama lapuk ini. Nah, habis saya uruk saya siram pakai air. Ya, untuk proses pengelapukannya. Saya nggak pakai M4 dan molase enggak ya. Oh. Gitu. Nah, nggak pakai campuran tanah juga Mas Cep? Ada tanah sedikit. Ada tanah sedikit. Iya. Oke. Nah, ini kan kalau udah jadi kayak begini nih kompos. Ini sudah terurai ini. Benar. Ini udah terurai ini. Tuh daun-daun bekas itu tuh. Ini bekas-bekas jeruk apa. Ini ada buah-buahan juga macam-macam sih. Wah, ini cakep banget kalau langsung tanam anggur di sini juga cakep ini Om. Tuh, ya, sampai pohon apa juga numbuh tuh. Ya. Ya. Ini salah satu juga organik gitu. Ya, nah ini nanti kalau udah pakai saya biasanya buat topping juga untuk penambahan pohon-pohon. Itu kadang-kadang kan saya berlebih-lebih juga tuh. Oh, ampas dari itu pupuk organik cair? Iya, jeruk, melon, semangka gitu. Gitu. Luar biasa. Oh, kalau udah terurai dia kayak seperti tanah dia. Iya. Tuh, berarti udah jadi tuh Mas. Gitu. Kalau tengah ini tadi kemarin belum saya pakai ini. Kalau yang mana udah saya pakai, sebelah sana saya udah pakai. Ini kan salah satunya juga banyak tuh. Pohon jeruk aja bijinya sampai numbuh kok. Bener tuh. Sampai tumbuh tuh. Ya. Itu ada pohon jeruk, pohon cabai. Ini tuh banyak ini tuh. Jeruk. Luar biasa. Ya, ini mungkin salah satu ciri kompos sudah layak digunakan. Ya. Betul. Gitu. Pada saat seperti ini, Om Asep, itu dilakukan penyemprotan pestisida dan fungisida organik sama Om Asep atau tidak? Yang selama ini kan di Hobi Pop Official, Om Asep menggunakan bawang putih dan tembakau. Sekarang gimana Om Asep? Apakah masih digunakan atau tidak? Saya jujur aja ya, kemarin itu kan saya memang kalau rutin kalau saya bawang putih itu ya. Tapi udah 2 bulan ini nih, ya apa mungkin karena faktor cuaca yang panas atau lain sebagainya ya? Ya, hama itu menurut saya sedikit. Hampir nggak ada hama kayak di kebun sana, di sini gitu. Ya. Jarang sekali hama. Kalau seingat saya 2 bulan ini saya pakai 1 atau 2 kali gitu. Pakai air bawang putih. Untuk yang di sini berarti? Iya, di kebun juga sama. Di kebun yang di kafe juga berarti ya? Iya, sama. Ya saya juga nggak paham gitu ya. Maksudnya saya belum analisa, tapi apa karena faktor cuaca yang panasnya ekstrim gitu sampai 35 derajat gitu loh. Jadi alhamdulillah anggur-anggur subur. Makanya itu tadi yang dilihat kalau dari atas dari pucuk-pucuk ini. Subur-subur gitu. Jadi seingat saya 2 bulan ini saya baru sekali atau 2 kali gitu menggunakan ya itu rendaman air bawang putih. Oke. Gitu loh. Tapi yang pasti tetap digunakan ya itu ya? Oh iya tetap gitu loh. Mungkin untuk teman-teman yang tertarik atau minat mau menggunakan air rendaman bawang putih bisa tonton di thumbnail yang ini teman-teman. Nah itu dia. Itu bagus sekali ya kalau bawang putih sepengalaman saya. Saya udah bertahun-tahun kok pakai itu. Ya, tapi ingat kalau kita bicara organik itu hanya sebatas
pencegahan. Tapi kalau misalkan sudah terserang berarti Itu kalau diserang, kalau saya kayak udah diserang nih, kayak kasusnya waktu sempat saya ada kesibukan lah, ya, yang beberapa bulan, cuma saya kagak ceritain, ntar kalau diceritain saya malu ya. kan udah tahu teman-teman Oh, udah Om tahu. Official, khususnya nih teman-teman Iya. fansnya Om Asep pasti udah tahu beberapa bulan yang lalu tuh Om Asep sibuk pilkada gitu. Iya. Nah gimana Om Asep berarti? Iya, itu kasusnya sampai nggak terawat sama sekali nih, ya, kebun saya nih semua. Itu penyakit, bermacam-macam penyakit lah, antara karar daun, embun tepung, ulet, dan lain sebagainya. Iya. Nah, itu kalau sudah separah itu, kalau saya pribadi, itu kunci cuma satu kok. Pruning habis total. Gitu, kita bentuk kembali dari awal. Nah, kalau saya begitu, kalau udah parah, ya saya lakukan pruning total. Ya. Nah, ingat, kalau pruning total, kalau daun-daun sudah kena penyakit, harus disingkirkan. Menjauh dari pohon anggur agar tidak tertular. Sama sekali tidak menggunakan pestisida atau fungisida atau insektisida kimia berarti Om Asep ya? Tidak, selama ini saya pokoknya tiga yang saya pakai itu pun selang-seling, tapi lebih dominan saya pakai air bawang putih. Yaitu ada bawang putih, ada air tembakau rokok, Ya. terus sama kunyit. Oh, Gitu. Jadi selang-seling itu aja yang saya pakai selama ini. Tapi tadi saya bilang yang lebih dominan, yang paling sering itu ya bawang putih, dan perlakuannya juga sama untuk semua pohon saya. Ya, jadi bukan untuk anggur aja, di sini kan macam-macam, ada cabe, ada tin, dan lain sebagainya. Ini berarti kan Om Asep full 100% organik ya? Berarti pencelupan GA3 dilakukan atau tidak Om? Iya, saya pakai GA3 cuman organik saya. Pakai apa tuh Om? Saya pakai bawang merah sama bawang putih. Ini baru sekali nih saya celup nih. Oh, pantesan. Ini Jadi kayak perbandingannya itu bawang merah 3 siung, ya, terus sama bawang putih 1 siung. oh, Nah, airnya Airnya dia tuh ukuran botol yang 600 mili. 600 mili. Nah, kita geprek, lalu kita rendam 1 hari. Itu saya pakai. Gitu, tujuannya kalau bawang merah itu lebih dominan bawang merah, tujuannya untuk memanjangkan malainya tuh. Iya. Nah, kalau bawang putih itu inseknya dia. Oh, Untuk pencegahan hamanya. pencegahan hama. Berinya Berinya gede-gede banget ini, calon Jupiter tapi gede ini Om, berinya Om. Iya, saya alhamdulillah sih. Ininya diaplikasikannya pada saat beri seukuran apa Om? Berarti Om? Itu beri set ukuran masih kecil sih, di bawah itulah. Oh. Ya, ini sekitar 4 hari yang lalu ini. Gitu. Intinya jangan posisi kalau penceluban itu ya, baik pakai kimia atau organik ya. Ini belajar dari pengalaman saya ya. Jangan sekali-kali melakukan penjelupan di saat beri mekar. Jadi usahakan kalau kita cari titik amannya aja lah. Di saat dia udah berbentuk beri seperti kacang hijau. Oh. Ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, gosong dan lain sebagainya tuh. Kok nggak ada Om Asepnya teman-teman? Di mana Om Asepnya? Ternyata Om Asepnya Di sini tuh. Parah banget nih, dikerjain sama YouTuber saya. Megangin bangku. Ini nih gara-gara YouTuber nggak punya drone. Lah, kita dijadiin ini. Doain ya teman-teman supaya bisa beli drone biar bisa ngambil gambar dari pohon pisang di sana. Om Asepnya di sini. Itu dia teman-teman, perlakuan tadi dari mulai fondasi nih, dari mulai bawah, dari mulai media tanam, batang, sampai tadi percabangan dan juga beri-beri setnya. Tuh, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan Om Asep? Ya, mungkin itu beberapa yang sudah saya sampaikan. Ya, cuma untuk lebih penyemangat buat pemula, yang penting tanam aja dulu anggur-anggur yang genjah. Yang minimal kita bisa sodako melalui oksigen daripada pohon anggur. Yang penting action. Masalah nanti subur tidak subur ya tergantung kita, perawatan kita lah sama doa. Ya, saya sih berharap semua rumah-rumah yang ada di Indonesia ini depan rumahnya ada pohon anggur. Itu lebih mantap gitu. Ya, gitu. Itu dia teman-teman. Pokoknya intinya tetap semangat untuk menanam. Mau teman-teman mau pakai full 100% organik, atau teman-teman mau pakai pupuk kimia dulu, atau nantinya dicampur dengan penggunaan pupuk organik, boleh, silakan. Ya, bebas. Pokoknya yang namanya ilmu pengangguran mah nggak ada yang baku. Betul. Gitu, bebas sesuai kemauan. Pemupukan itu kan ada 3. Ya, ada organik, ada kimia, ada semi organik. Terserah mau pakai yang mana. Ya. Gitu.
Ya. Oke, kalau gitu Om Asep, mungkin kita sudahi dulu ya sampai sini Om Asep. Ya. Menjelang maghrib juga. Bagi teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan tentang seputar organik atau non organik, boleh langsung aja komentar di video. Dan kalau mau langsung WhatsApp Om Asep perihal ketersediaan bibit dan harga-harga bibit, tambulan pot atau pohon-pohon bibit yang lain, boleh langsung aja WhatsApp nomor Om Asep di sini teman-teman. Nah, atau biasanya Papa sertakan di kolom deskripsi video. Gitu. Ada lagi mungkin Om Asep yang ingin sampaikan? Sebelum kita akhiri, saya mau berpantun dulu nih. Boleh. Iya. Beli bola naik Grab. Cakep. Jangan lupa tahu itu dulu. Yuk. Ya. Sebelum saya akhiri, saya mau berpantun dulu nih ya. Ya. Boleh. Silakan. Sebelum lupa lagi. Yuk. Iya, sebelum kita akhiri, saya mau berpantun dulu nih ya. Boleh Om Asep. Ya. Naik Grab, beli bola. Cakep. Jangan lupa subscribe. Insya Allah dapat pahala. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bener ya? Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.